Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Hewan Ari Akhdandus Kaputra. Baik, sobat ternak semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang case yaitu dystocia yang dilanjutkan dengan cesar. Nah, pada hari Rabu kami mendapat panggilan dari peternak. Dia melaporkan bahwa sapi dia kesulitan melahirkan. Nah, jadi kami dari tim Puskesmas Kecamatan Kandis langsung gerak terus ke lokasi. Nah, sesampainya di lokasi, kami lakukan anamnesa kepada peternak bahwa sapi dia tersebut dari pagi sudah pecah ketuban dan siangnya dilakukan penarikan paksa oleh peternak tersebut dan si fetus tersebut tidak keluar juga. Jadi sore jam 5 baru peternak ini memanggil kami atau menelpon kami bahwa sapi dia kesulitan melahirkan. Nah, setelah kami sampai di lokasi, tim kami langsung memeriksa si fetus tersebut apakah masih hidup atau tidak. Jadi kita pastikan fetus itu masih hidup atau tidak. Kita lakukan palpasi intravagina. Kita cek, ternyata si fetusnya sudah mati. Nah, bagaimana kita menentukan fetus tersebut masih hidup atau mati? Apabila posisi fetus itu longitudinal anterior, kita bisa menekan bola mata. Apabila kita tekan bola matanya, dia akan terjadi gerakan, dia akan bergerak. Fetus tersebut masih hidup. Kalau kita tekan mata dia tidak bergerak, berarti fetus sudah mati. Nah, yang kedua, kita bisa menarik lidah. Kita tarik lidah, kalau dia fetusnya masih hidup, si fetus tersebut akan menarik kembali lidahnya ke dalam. Nah, itu untuk memastikan fetus tersebut masih hidup atau sudah mati. Nah, kalau apabila posisi fetus itu longitudinal posterior, kita bisa menusuk jari kita tusuk ke lubang anusnya. Maka kalau misalkan fetusnya masih hidup, sphincter ani, tangan kita akan dijepit oleh sphincter aninya, berarti fetus tersebut masih hidup. Nah, itu tadi kita untuk mengecek bahwa fetusnya masih hidup atau tidak. Nah, setelah dicek fetusnya masih hidup atau tidak, lanjut kita cek kalau posisi dari fetus ini tidak normal atau dibilang abnormal, maka dia dystocia, kesulitan melahirkan. Jadi kami dari tim Puskesmas Kandis kami mencoba untuk penanganan. Nah, untuk penanganan dystocia ini dia ada 4. Yang pertama adalah mutasi, yang kedua tarik paksa, yang ketiga fetotomi, dan yang keempat adalah cesar. Nah, mutasi ini adalah kita mereposisi ulang si fetus sehingga dia searah jalur kelahiran. Nah, cara dia normal, itu dalam mutasi. Nah, apabila fetusnya sudah sudah direposisi, maka selanjutnya kita lakukan tarik paksa. Nah, tarik paksa dan sehingga dia keluar. Nah, yang ketiga yaitu fetotomi. Apabila fetusnya sudah mati, pelvisnya kecil, maka kita lakukan fetotomi. Nah, yang keempat adalah cesar. Nah, pada kasus ini kali ini kita sudah melakukan keempat-empatnya. Yang pertama kita lakukan mutasi, kita reposisi karena posisinya tidak normal, dimana ada ekstremitas anteriornya sudah keluar dan kepalanya masih di rahim, belum mengarah ke pelvis dan menekuk ke bawah mengarah ke dada. Setelah kita reposisi secara sejalur dengan kelahiran, kita coba tarik paksa. Yang kedua kita tarik paksa sehingga kepala fetus tersebut tidak muat di rongga pelvis karena pelvis si induk kecil. Pelvis si induk kecil, maka tindakan yang ketiga yang dilakukan adalah fetotomi. Karena kita tidak mempunyai alat fetotomi, sehingga kita pilih tindakan cesar untuk melakukan menyelamatkan si induk. Jadi kita beri kesempatan sama peternak, kita lakukan cesar untuk menyelamatkan induk tersebut.
Nah, lalu kami tim Puskesmas Kades dan peternak juga setuju untuk menyelamatkan si induk. Pada malamnya kita langsung persiapkan alat dan langsung kita lakukan cesar. Rekan-rekan semuanya bisa melihat video cesar sapi pesisir. Nah, untuk rekan-rekan semuanya agar diketahui bahwa sapi pesisir ini adalah sapi darah. Dia darah dan dikawinkan oleh PO, sapi PO jantan yang besar, sehingga anak oversize juga dia sangat fetusnya besar, ditambah si pesisir ini pelvisnya kecil, dia darah belum pernah melahirkan sehingga dia kesulitan melahirkan, maka kita lakukan tindakan cesar. Nah, selamat menyaksikan. Nah, jadi untuk peternak kita semuanya, khususnya di Kandis, di Siak, dan seluruh peternak Indonesia, supaya lebih memerhatikan lagi untuk mengawinkan sapi-sapi darah sama ras besar. Ya, semua kita pasti pengen sapi kita dengan anak yang kualitasnya bagus, lahirnya besar gitu. Tapi kita harus perhatikan juga si induk sapi kita, apakah dia bisa melahirkan dari ras besar atau tidak. Kita lihat rongga pelvisnya kecil, pinggulnya kecil, sehingga kita harus menyesuaikan si pejantan sama sapi betina untuk dikawinkan sehingga tidak merugikan kita, karena kita sudah menunggu selama 9 bulan kan. Tahu-tahu pas lahiran anak tidak selamat karena distokia, sulit melahirkan dan mati, itu akan merugikan kita ternak. Jadi itulah pesannya untuk ternak semuanya, supaya lebih memerhatikan lagi sapi-sapinya yang dikawin, supaya lebih menyesuaikan postur sapinya dengan sapi betina sama sapi jantan. Sekian, terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.